Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi. Jenis-jenis risiko dalam peminjaman uang atau kredit dapat dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan counterparty, antara lain yaitu sovereign credit risk. Setiap negara memiliki anggaran dan kemampuan masing-masing untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Tidak jarang pemerintah suatu negara meminjam sejumlah dana kepada negara lain maupun kepada lembaga dunia untuk memenuhi kebutuhan tertentu demi kepentingan rakyat. Risiko kredit pemerintahan merupakan risiko yang terjadi ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar utang ini mencakup pembayaran pokok pinjaman disertai bunga dan denda sesuai kesepakatan. Yang kedua ada corporate credit risk. Risiko ini merupakan salah satu jenis-jenis risiko yang kerap terjadi, terutama pada industri perbankan seperti risiko gagal bayar dari debitur yang merupakan perusahaan penerbit surat utang, risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima kredit, dan risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima penyertaan modal. Yang ketiga ada retail customer credit risk. Risiko ini dapat terjadi akibat debitur yang merupakan perorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Manajemen risiko kredit merupakan kebijakan dan strategi bank yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi, Rifai dan Faizal menjelaskan secara rinci tentang proses penerapan manajemen risiko kredit sebagai berikut. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. A. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala setidaknya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank. B. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, dan mengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah. Yang kedua, ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. A. Kriteria pemberian kredit yang sehat dengan cara bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko nasabah. B. Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam memberikan kredit terhadap pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi kredit. C. Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi kredit, di mana limit tersebut dapat berbeda antara nasabah satu sama lain. Ketiga, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. A. Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan keputusan waktu membayar. B. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah. Metode pengelolaan risiko kredit. 1. Mode pemeringkatan atau grading mode. 2. Manajemen portofolio kredit. 3. Sekuritisasi. 4. Peran agunan. 5.
monitoring arus kas. 6. Manajemen pemulihan. Perbedaan resiko kredit bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dan bank syariah memiliki tingkat resiko kredit yang berbeda. CDQ menyatakan bahwa resiko kredit bank syariah lebih besar daripada bank konvensional karena bank syariah saling berbagi kerugian mereka dengan depositor melalui prinsip profit loss sharing pada bagian liabilitas. Pilihan yang tidak tersedia pada bank konvensional dengan depositornya. Oleh sebab itu, terjadi peningkatan resiko kredit secara signifikan pada bank syariah. Menurut Chihak dan Hess, bank konvensional cenderung lebih stabil daripada bank syariah yang merefleksikan bahwa resiko kredit bank syariah lebih besar daripada bank konvensional. Pada bank syariah, resiko kredit bergantung pada jenis struktur pembiayaan. Resiko pada pembiayaan murabaha lebih kecil dari jenis pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan karena pada pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah, penyediaan dana meletakkan seluruh jumlah dana sama dengan opportunity cost of capital untuk sejumlah periode sampai modal kembali. Sementara pada mudharabah dan musyarakah, bank syariah menggunakan skema profit sharing di mana pengembalian bergantung pada profit yang dihasilkan dari suatu usaha. Jika proyek gagal, maka bank syariah akan kehilangan beberapa atau semua modalnya dan tidak ada penolong lain yang legal untuk mengembalikan dana yang hilang tersebut. Hal ini membuat bank syariah lebih mudah rentan pada proyek yang tidak berkualitas daripada bank konvensional. Jadi itulah penjelasan dari resiko kredit. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.